Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Gejala Jiwa Afeksi yang beranggotakan Thorik Ats-Tsaqafi Hizbullah, Umi Lailatus Sa'adah, Wardatul Ummah, dan Yusimaifatus Sa'diyah. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan perasaan. Perasaan adalah suatu pernyataan jiwa yang sedikit banyak bersifat subjektif, untuk merasakan senang atau tidak senang dan yang tidak bergantung kepada perangsang dan alat-alat indera. Sedangkan menurut Hoekstra, perasaan adalah suatu fungsi jiwa yang dapat mempertimbangkan dan mengukur sesuatu menurut rasa senang dan tidak senang. Perasaan merupakan suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif. Yang kedua, apa saja dimensi perasaan itu? Dalam mempelajari perasaan, hal ini tampak pada pembagian perasaan yang dilakukan oleh para ahli. Menurut Bigot dan kawan-kawan 1950 dalam Sumadi Suryabrata, membagi perasaan menjadi dua golongan, yaitu perasaan rendah atau jasmania, meliputi perasaan indriya, yaitu perasaan yang berhubungan dengan penginderaan. Perasaan vital, yaitu perasaan yang berhubungan dengan keadaan tubuh. Yang kedua, perasaan luhur atau rohaniyah yang meliputi perasaan intelektual, perasaan kesusilaan, perasaan keindahan, perasaan sosial, dan perasaan harga diri dan keagamaan. Yang ketiga, apa saja gejala-gejala kejasmanian itu? Keadaan tubuh akan mempengaruhi perasaan, namun perasaan akan mempengaruhi gerakan tubuh. 6. Tanggapan-tanggapan tubuh terhadap perasaan dapat berwujud dari mimik muka, pantomimik, gerakan-gerakan anggota badan, gejala pada tubuh seperti denyut nadi, wajah yang berubah menjadi pucat. Yang keempat adalah apa macam-macam perasaan. Perasaan penginderaan yaitu perasaan yang berkaitan dengan alat indera, misal perasaan yang berhubungan dengan pengecapan, rasa asin, pahit, manis, dan sebagainya. Perasaan psikis atau kejiwaan yang masih dibedakan atas perasaan intelektual, perasaan kesusilaan, perasaan keindahan, dan atau perasaan estetika, perasaan kemasyarakatan atau perasaan sosial, perasaan harga diri, dan perasaan ketuhanan. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan afek dan stemming atau suasana hati. Afek merupakan peristiwa psikis, dapat pula diartikan sebagai rasa ketegangan hebat dan kuat yang timbul dengan tiba-tiba dalam waktu singkat, tidak disadari dan disertai dengan gejala-gejala jasmania yang hebat. Afek pada umumnya lama karena bersifat kuat. Wilhelm Wundt dalam sebuah analisis introspeksi menemukan afek dalam 3 komponen, yaitu afek yang disertai perasaan senang dan tidak senang, afek yang menimbulkan kegiatan jiwa atau melemahkan, afek yang berisi penuh ketegangan, dan afek penuh relaksi. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan simpati dan empati? Kedua jenis perasaan ini berhubungan dengan perasaan seseorang dalam hubungan dengan orang lain. Simpati adalah suatu kecenderungan untuk ikut merasakan segala sesuatu yang dirasakan orang lain. Empati mirip seperti perasaan simpati, akan tetapi tidak semata-mata perasaan kejiwaan saja, melainkan diikuti perasaan organisme tubuh yang sangat dalam. Empati adalah melakukan sesuatu kepada orang lain dengan menggunakan cara berpikir dari orang lain tersebut, yang menurut orang lain itu menyenangkan dan benar. Yang ketujuh, apa saja masalah-masalah praktis pada gejala perasaan? Fungsi peran perasaan memiliki fungsi sebagai berikut. Mempunyai pengaruh yang besar kepada setiap perbuatan dan kemauan. Perasaan itu cepat dan mudah menular. Menyangkut perasaan indrawi. Di sekolah dan di rumah seyogyanya ditumbuhkan perasaan intelektual dalam upaya membangkitkan hobi belajar. Bahwa gangguan yang serius dan kronis pada kehidupan perasaan bisa mengakibatkan tingkah laku abnormal dan gejala neurosis. Emosi dan perkembangan pribadi emosi berpengaruh terhadap kejiwaan kita, berarti berpengaruh juga terhadap kemauan dan perbuatan. Maka gejala jiwa berpengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan pribadi. Yang pertama, kekuatan perasaan dapat diperkuat dan dapat diperlemah. Semacam itu memberi kesempatan yang baik kepada usaha-usaha pendidikan. Yang kedua, pendidikan perasaan adalah sangat penting.
Usahakanlah suasana dan rangsang-rangsang yang dapat membangun dan mengembangkan perasaan yang baik dan luhur, dan tiadakanlah keadaan yang merangsang timbulnya perasaan-perasaan rendah dan negatif. Yang ketiga, karena emosi mempunyai sifat menjala, menular, merembet, maka jangan membawakan emosi baik dalam pergaulan pendidikan maupun dalam pergaulan pada umumnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam pengucapan atau perkataan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.